Bayangkan Anda mati di medan perang, membela agama Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Darah Anda mengalir sebagai syuhada. Semua orang yang melihat jasad Anda berkata, beruntung sekali dia pasti masuk surga. Tapi tiba-tiba, Rasulullah SAW berdiri dengan wajah pucat dan berkata, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kain yang dia ambil itu sedang membakarnya di dalam kubur. Hah, kain apa? Inilah kisah Kirkirah, orang kepercayaan yang bertugas menjaga barang bawaan Nabi. Dia tidak mencuri emas, dia tidak korupsi miliaran. Dia hanya mengambil selembar selimut perang yang belum dibagikan. Hanya karena selembar kain, status syahidnya batal menyelamatkannya dari api neraka. Jika selembar kain saja bisa membakar seorang mujahid, bagaimana nasib kita yang sering membawa pulang pulpen kantor atau melebihkan uang bensin? Tarik nafas, tekan tombol subscribe, dan mari kita bedah kisah yang membuat para sahabat Nabi gemetar ketakutan ini. Di tengah hamparan gurun pasir Jazirah Arab yang membentang luas, di antara ribuan prajurit Muslim yang berbaris rapi dengan baju besi dan pedang terhunus, terdapat satu posisi yang jauh lebih diimpikan daripada sekedar menjadi panglima perang di garis depan. Posisi itu bukanlah tentang seberapa tajam pedangmu atau seberapa lantang teriakan takbirmu. Posisi itu adalah tentang kedekatan. Dalam setiap ekspedisi militer, dalam setiap perjalanan panjang membelah Fata Morgana gurun, selalu ada lingkaran-lingkaran manusia di sekitar Rasulullah SAW. Ada lingkaran para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar yang menjadi teman diskusi strategi. Ada lingkaran para ksatria seperti Ali dan Zubair yang menjadi perisai hidup beliau. Namun, ada satu lingkaran lagi yang lebih intim, lebih personal, dan seringkali luput dari perhatian sejarah. Itulah lingkaran para khadim, para pelayan khusus yang mengurus kebutuhan pribadi sang Nabi. Dan disinilah tokoh utama kita berada. Namanya Kirkirah. Siapakah Kirkirah? Dalam lembaran sejarah yang berdebu, namanya mungkin tidak sementereng Khalid bin Walid sang pedang Allah. Namun, Kirkirah memiliki privilege atau hak istimewa yang membuat iri ribuan sahabat lainnya. Dia adalah seorang pria yang diberi amanah sebagai khazim, sang penjaga harta dan barang bawaan Rasulullah SAW. Bayangkan tugasnya sehari-hari. Ketika pasukan Muslim berhenti untuk beristirahat di bawah terik matahari yang menyengat, tangan Kirkirah yang pertama kali menyentuh tali kekang unta kesayangan Nabi. Dialah yang menurunkan pelana, merapikan barang-barang pribadi Rasulullah, memastikan persediaan air minum beliau terjaga, dan menjaga agar tenda logistik sang Nabi aman dari gangguan. Kirkirah adalah orang dalam. Dia adalah ring satu. Dia bernafas di udara yang sama dengan Nabi. Dia melihat sisi manusiawi Nabi yang tidak dilihat orang banyak. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tersenyum lelah setelah seharian berkuda. Akses VVIP ini adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya. Bagi para sahabat, bisa memandang wajah Nabi dari kejauhan saja sudah menjadi penyejuk jiwa, apalagi bagi Kirkirah yang setiap detik berada di samping beliau. Di mata pasukan Muslim lainnya, Kirkirah adalah sosok yang sangat beruntung. Mereka memandangnya dengan tatapan ghibtah. Mereka berpikir, betapa mulianya orang ini. Hidupnya dihabiskan untuk melayani sebaik-baik manusia. Pahala apa yang lebih besar daripada meringankan beban Rasulullah? Kepercayaan Rasulullah kepadanya pun begitu besar. Nabi tidak pernah memeriksa ulang apa yang dikerjakan Kirkirah. Nabi tidak pernah mengaudit tas beliau setiap jam. Kenapa? Karena landasan hubungan mereka adalah trust. Rasulullah percaya bahwa orang yang setiap hari mendengar wahyu turun, orang yang setiap hari melihat mukjizat akhlak beliau, pastilah memiliki hati yang bersih dan amanah yang kokoh. Kirkirah bukan sekedar kuli angkut, dia adalah pemegang kunci logistik kenabian. Saat Perang Khaybar meletus, sebuah pertempuran sengit melawan benteng-benteng Yahudi yang kokoh, Kirkirah ada di sana. Dia tidak duduk santai di Madinah, dia ikut menelan debu perang. Dia ikut merasakan ketegangan saat anak panah musuh menghujani pasukan Muslim. Statusnya adalah mujahid sekaligus khodim. Dua predikat mulia berkumpul dalam satu tubuh. Secara matematis pahala, Kirkirah seolah-olah sudah mengamankan satu kapling tanah di surga Firdaus. Siapa yang berani meragukan kesalehan orang yang dipilih langsung oleh Nabi untuk menjaga harta beliau? Tidak ada. Namun, sejarah manusia seringkali mengajarkan kita satu pelajaran pahit, bahwa kedekatan fisik dengan sumber cahaya tidak menjamin hati ikut bercahaya. Bahwa berada di dekat orang paling jujur di dunia tidak otomatis membuat kita mustahil berbuat curang.
Di balik kesibukannya mengurus barang-barang rampasan perang yang mulai menumpuk pasca kemenangan Khaybar, ada sisi gelap yang mulai berbisik di hati Kirkira. Setan tidak menggoda Kirkira untuk menyembah berhala, itu terlalu kasar. Setan juga tidak menggoda Kirkira untuk berzina, itu terlalu berisiko. Setan masuk melalui celah yang sangat halus, celah yang sering diremehkan oleh orang-orang yang merasa dirinya orang dalam. Celah itu bernama merasa memiliki hak lebih. Mungkin Kirkira berpikir, aku sudah lelah melayani. Aku sudah bekerja keras lebih dari yang lain. Apa salahnya mengambil sedikit souvenir kecil? Toh ini harta rampasan perang, nanti juga akan dibagi. Aku hanya mengambilnya lebih dulu. Tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan rugi. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan, di antara tumpukan perisai, pedang, dan kain-kain sutra yang disita dari benteng Khaybar, mata Kirkira tertuju pada selembar kain. Sebuah selimut tebal yang mungkin terlihat nyaman untuk menghangatkan tubuh di malam gurun yang dingin. Hanya selembar kain, bukan emas batangan, bukan mahkota raja. Dan di sanalah, di titik buta pengawasannya sendiri, Kirkira melupakan satu hal fatal, bahwa dia sedang menjaga amanah dari seorang nabi yang tidak pernah tidur mata batinnya, dan dari Tuhan yang maha melihat setiap gerak-gerik tangan yang berkhianat. Tanpa dia sadari, status mulianya sebagai penjaga barang nabi sedang berubah drastis menjadi pencuri harta umat, dan transformasi mengerikan ini terjadi dalam senyap, di tengah sorak-sorai kemenangan Islam, sesaat sebelum takdir kematian menjemputnya. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang di atas lembah Khaybar yang baru saja menjadi saksi bisu pertempuran hebat. Debu-debu yang berterbangan akibat hentakan kaki kuda dan benturan pedang perlahan mulai mengendap kembali ke bumi. Udara yang tadinya pekat oleh teriakan perang dan denting besi, kini mulai tergantikan oleh napas lega kemenangan. Pasukan kaum muslimin sedang dalam fase transisi, dari ketegangan hidup dan mati menuju kelegaan istirahat sore. Di tengah kesibukan pasca perang inilah Kirkira menjalankan tugas rutinnya. Ia tidak sedang memegang pedang yang berlumuran darah musuh. Ia tidak sedang berduel satu lawan satu dengan raksasa Yahudi. Posisinya jauh dari sorotan heroik. Ia berada di garis belakang, di zona yang seharusnya paling aman, zona logistik dan perbekalan. Kirkira sedang berdiri di samping unta tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan-tangannya yang kasar namun cekatan sedang sibuk melucuti pelana, merapikan tali kekang, dan memastikan barang-barang milik sang nabi tertata rapi. Ia bekerja dengan dedikasi tinggi, mungkin sambil membayangkan betapa nikmatnya istirahat malam ini setelah kemenangan yang gemilang. Dalam benaknya, perang sudah usai, bahaya sudah lewat. Ia merasa dilindungi oleh keberadaannya di sisi manusia paling mulia di muka bumi. Namun takdir memiliki jam kerjanya sendiri yang misterius. Malaikat maut tidak menunggu aba-aba atau persiapan. Ia datang dalam wujud yang tak terduga. Dari kejauhan, entah dari sisa-sisa pasukan musuh yang bersembunyi di balik celah benteng, atau dari arah yang takaran sudutnya luput dari penglihatan manusia, melesatlah sebuah benda kecil mematikan. Itu adalah sahmun air, sebatang anak panah nyasar yang tak bertuan. Anak panah ini tidak memiliki nama target tertulis di batangnya. Ia melayang membelah angin gurun dalam kesunyian yang mematikan. Ia melewati puluhan prajurit lain, melewati kuda-kuda yang sedang ditambatkan, dan seolah dipandu oleh tangan takdir, ia menukik tajam menuju satu titik koordinat, dada Kirkira. Hanya terdengar suara tumpul daging yang tertembus besi, diikuti oleh hembusan napas terakhir yang tertahan. Tubuh Kirkira tersentak hebat. Ia bahkan mungkin tidak sempat merasakan sakit di detik pertama. Matanya terbelalak kaget, menatap langit sore yang merah. Tangan yang baru saja memegang tali pelana Nabi itu kini terkulai lemas. Lututnya goyah, dan tubuhnya pun ambruk mencium tanah berpasir. Kirkira tewas seketika, meninggal dunia tepat di samping kendaraan Rasulullah. Meninggal saat sedang bertugas melayani Nabi. Meninggal di tanah jihad. Berita kematian Kirkira menyebar secepat kilat di perkemahan Muslim. Para sahabat berkerumun mengelilingi jasadnya yang terbujur kaku. Apa reaksi mereka? Apakah mereka menangis histeris? Tidak. Dalam teologi perjuangan Islam, kematian di medan perang bukanlah sebuah tragedi yang harus diratapi berlebihan, melainkan sebuah prestasi tertinggi. Itu adalah puncak cita-cita setiap mukmin, syahid.
Para sahabat memandang wajah Kirkira dengan tatapan yang penuh dengan rasa iri, gibtah, iri yang positif. Mereka melihat jasad itu bukan sebagai mayat yang malang, tapi sebagai pemenang yang sukses besar. Logika manusia mereka bekerja dengan kalkulasi yang sangat wajar. Dia adalah Muslim. Dia ikut berjihad di jalan Allah. Dia meninggal di medan perang. Dia adalah pelayan Rasulullah yang setia. Maka meledaklah ucapan-ucapan selamat dari lisan para sahabat. Suara mereka bergema, penuh keyakinan dan kekaguman. Hani'an lahul jannah, seru mereka. Mereka seolah sedang melihat Kirkira sedang berjalan di karpet merah menuju pintu gerbang surga Firdaus. Mereka membayangkan bidadari-bidadari surga sedang bersiap menyambut ruh Kirkira. Mereka membayangkan dosa-dosa Kirkira luluh seketika bersama tetes darah pertamanya. Lihatlah Kirkira, bisik seorang sahabat kepada yang lain. Dia tidak perlu lagi merasakan lelahnya ibadah di masa tua. Dia tidak perlu takut hisab yang panjang. Dia langsung lulus ujian dengan nilai sempurna. Dia pergi mendahului kita menuju kenikmatan abadi. Kematian Kirkira di mata manusia adalah definisi dari husnul khatimah yang paling ideal. Mati muda, mati syahid, mati dekat Nabi. Apalagi yang kurang. Jasadnya dimuliakan, namanya harum, dan statusnya diagungkan. Tidak ada satupun celah bagi manusia untuk meragukan keselamatan jiwanya. Namun, disinilah letak ironi terbesar yang akan mengguncang jiwa siapapun yang merenunginya. Para sahabat menilai berdasarkan zahir. Mereka menilai kulit luarnya. Mereka menilai seragam perangnya. Mereka menilai lokasi kematiannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik baju perangnya atau mungkin di dalam tas perbekalannya tersembunyi sebuah benda kecil yang sedang mengubah tiket surga itu menjadi surat panggilan neraka. Mereka mengucapkan selamat atas kesuksesan yang sebenarnya adalah kegagalan fatal. Mereka memuji kepahlawanan yang ternoda oleh pengkhianatan diam-diam. Kirkira mati membawa rahasia. Ia tidak sempat bertaubat. Ia tidak sempat mengembalikan barang itu. Ia mati mendadak dengan dosa besar yang masih hangat di tangannya. Sorak-sorai selamat masuk surga dari para sahabat itu terdengar begitu kontras, begitu menyakitkan, jika dibandingkan dengan realita gaib yang sedang dialami ruh Kirkira di alam barzah saat itu juga. Manusia melihatnya sedang tidur tenang, padahal ruhnya sedang menjerit ketakutan menghadapi kenyataan yang berbeda 180 derajat. Panggung sandiwara dunia telah selesai baginya. Tirai telah ditutup. Dan sekarang, Hakim yang Maha Tahu akan membuka fakta yang sebenarnya melalui lisan nabinya. Pujian manusia tidak bisa menyelamatkannya. Status orang dalam tidak bisa melindunginya. Detik-detik berikutnya adalah momen di mana plot twist ilahi akan menghancurkan persepsi semua orang yang hadir di sana. Suara-suara pujian itu masih berdengung di udara. Selamat baginya, surga untuknya. Kalimat-kalimat optimis itu diucapkan dengan ketulusan yang murni oleh para sahabat. Mereka merasa sedang merayakan wisuda seorang pahlawan. Tidak ada sedikit pun keraguan di hati mereka bahwa Kirkira kini sedang tersenyum menatap tempat tinggalnya di keabadian. Keyakinan mereka begitu padat, sepadat tanah yang mereka pijak. Namun di tengah euforia spiritual itu, ada satu sosok yang tidak ikut tersenyum. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang memiliki koneksi langsung dengan langit. Manusia yang pandangannya mampu menembus tirai gaib yang menutupi mata manusia biasa. Jika para sahabat melihat kulit luar kejadian, Rasulullah sedang diperlihatkan isi dalam yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah beliau yang biasanya teduh dan menenangkan, tiba-tiba berubah. Ada ketegasan yang tajam, ada kedukaan yang mendalam, dan ada urgensi peringatan yang membara di sana. Maka, sebelum jenazah itu dikebumikan, sebelum keyakinan yang keliru itu mengakar di hati umatnya, Rasulullah SAW memotong pembicaraan mereka. Suara beliau terdengar lantang, membelah keriuhan, bagaikan petir yang menyambar di langit cerah tanpa awan. Kalla. Satu kata itu cukup untuk membungkam ribuan mulut. Hening seketika, angin gurun seolah berhenti berhembus. Para sahabat terdiam, menahan napas. Mereka saling berpandangan dengan mata terbelalak, bingung dan takut. Kenapa? Bukankah dia syahid? Bukankah dia pelayan Nabi? Apa yang salah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kebingungan itu berlarut. Beliau melanjutkan sabdanya dengan sebuah sumpah agung. Perhatikanlah sahabat.
Jika seorang nabi sudah bersumpah dengan nama Allah, itu artinya perkara yang akan disampaikan adalah perkara yang sangat gawat, perkara hidup dan mati, perkara yang tidak boleh dipermainkan. Walladzi nafsi biyadihi. Jantung para sahabat berdegup kencang. Apa yang akan beliau katakan? Apakah kira-kira ternyata seorang munafik? Apakah dia mata-mata musuh? Bukan. Alasannya jauh lebih sepele di mata manusia, namun jauh lebih berat di timbangan Allah. Rasulullah melanjutkan vonisnya yang mengerikan. Sesungguhnya Syamlah yang dia ambil pada waktu perang Khaybar dari harta rampasan perang yang belum dibagi-bagikan. Demi Allah, kain itu sekarang sedang menyala menjadi api yang membakarnya. Dek, dunia seakan runtuh bagi siapa saja yang mendengarnya. Kain? Hanya gara-gara kain? Bukan emas batangan, bukan kantong berisi dinar, bukan pedang bertahtakan permata, hanya selembar syamlah. Sebuah kain wol kasar yang biasa dipakai orang Arab untuk menyelimuti tubuh dari dinginnya malam gurun atau diletakkan di punggung kuda sebagai alas pelana. Benda yang mungkin harganya hanya beberapa dirham. Benda yang jika hilang pun tidak akan membuat pasukan muslim bangkrut. Namun Rasulullah SAW dengan pandangan kenabiannya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang para sahabat. Di alam barzah sana, di dimensi yang berbeda, kain selimut yang dicuri Kirkirah itu tidak lagi berwujud kain yang lembut dan hangat. Benda itu telah bermetamorfosis menjadi lidah api yang menjilat-jilat. Kain itu melilit tubuh Kirkirah, membakar kulitnya, menyengat ruhnya. Inilah realitas dari dosa gulul. Kirkirah mengambilnya sebelum harta itu dikumpulkan dan dibagi secara adil oleh pemimpin. Dia merasa itu haknya. Dia merasa, ini cuma kain kecil, tidak akan berpengaruh. Tapi dia lupa, harta ganimah adalah milik Allah dan Rasul-Nya, milik seluruh pasukan, milik umat. Mengambilnya secara diam-diam berarti mencuri hak ribuan orang. Dan hak manusia yang dicuri tidak bisa dihapus hanya dengan kematian di medan perang. Darah syahidnya memang suci, niat jihadnya mungkin tulus, tapi selimut haram itu menjadi penghalang yang fatal. Bayangkan ironinya, dia mengambil selimut itu di dunia untuk mencari kehangatan dan kenyamanan, namun di akhirat, benda yang sama justru menjadi sumber panas yang menyiksanya. Niat mencari untung, berakhir buntung. Pengakuan Rasulullah ini menghancurkan logika manusia saat itu. Ini adalah momen theological shock terbesar bagi para prajurit. Mereka sadar status orang dalam atau dekat dengan pejabat tidak ada gunanya di hadapan hukum Allah. Mereka sadar mati syahid bukanlah kartu bebas penjara yang otomatis menghapus hutang dan hak adami. Mereka sadar bahwa Allah Maha menghisap sampai ke level atom, sampai ke level benang pada selembar kain. Wajah jenazah Kirkirah mungkin tampak tenang, luka panahnya mungkin tampak heroik, tapi sabda Nabi telah menyingkap tabir, bahwa di balik ketenangan jasad itu, ruhnya sedang berteriak kesakitan dililit api dari kain curiannya sendiri. Vonis ini bukan hanya untuk Kirkirah. Vonis ini adalah sirena bahaya bagi ribuan orang yang masih hidup saat itu. Teror psikologis mulai menjalar. Rasa takut akan neraka yang tadinya terasa jauh, tiba-tiba terasa begitu dekat. Sedekat saku baju mereka sendiri. Apakah ada barang haram di tas mereka? Apakah ada tali sepatu yang bukan hak mereka? Ketakutan itu nyata, dan ketakutan itu mengubah segalanya. Sabda Rasulullah SAW tentang nasib Kirkirah bagaikan bom waktu yang meledak di tengah-tengah kerumunan pasukan. Blar. Gelombang kejutnya tidak menghancurkan fisik, tapi memporak-porandakan rasa aman di dalam dada setiap sahabat yang hadir. Hening. Kesunyian yang terjadi setelah itu bukanlah kesunyian biasa. Itu adalah kesunyian yang mencekam. Kesunyian yang lahir dari rasa takut yang amat sangat. Bayangkan, ribuan prajurit yang gagah berani, yang tidak gentar menghadapi pedang musuh, yang siap mati kapan saja, kini tiba-tiba menunduk dengan wajah pucat pasi. Lutut mereka gemetar, bukan karena melihat pasukan Romawi atau Persia, tapi karena mendengar satu fakta teologis yang mengerikan,
bahwa neraka bisa dimasuki hanya karena selembar kain bekas. Atmosfer di perkemahan berubah drastis dalam hitungan detik. Euforia kemenangan Khaybar menguap seketika, digantikan oleh paranoia massal. Paranoia yang positif, paranoia yang menyelamatkan. Setiap orang mulai menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Tangan-tangan mereka mulai meraba saku jubah. Mata mereka mulai liar memeriksa tas perbekalan. Pikiran mereka berputar cepat memutar ulang memori. Apakah aku tadi memungut sesuatu? Apakah aku tadi mengantongi barang yang bukan hakku? Apakah aku mengambil jarum? Apakah aku mengambil benang? Mereka sadar, standar masuk surga ternyata jauh lebih ketat daripada yang mereka bayangkan. Jika Kirkira, sang pelayan Nabi yang setiap hari wudhu bersama Nabi, bisa terpeleset ke neraka karena benda sepele, apalah arti amal mereka yang pas-pasan ini? Rasa takut itu nyata. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis para mujahid itu. Mereka takut bahwa benda remeh yang mereka anggap sampah atau tidak berharga ternyata memiliki berat dosa setinggi gunung Uhud di timbangan Allah. Di tengah ketegangan massal itulah terjadi sebuah adegan yang sangat dramatis. Sebuah adegan yang dicatat oleh hadis sebagai bukti betapa tingginya rasa takut para sahabat setelah mendengar peringatan Nabi. Dari barisan belakang, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Seorang laki-laki menyeruak maju menembus kerumunan. Wajahnya tegang, napasnya memburu. Dia bukan berlari untuk meminta harta, tapi berlari untuk menyelamatkan nyawanya dari api neraka. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam sesuatu. Benda apakah itu? Emas? Perak? Berlian? Bukan. Benda itu sangatlah kecil, lusuh, dan mungkin bagi kita hari ini, benda itu layak dibuang ke tempat sampah. Itu adalah syirak, seutas tali sepatu yang terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak. Harganya mungkin tidak sampai 1 dirham, mungkin nilainya 0 di pasar Madinah. Benda itu mungkin ia temukan tergeletak di tanah pasca perang, mungkin putus dari sandal musuh yang lari, atau tertinggal di tenda. Si lelaki ini memungutnya dengan niat sederhana. Ah, lumayan untuk mengganti tali sandalku yang putus. Toh ini cuma tali bekas, tidak ada yang akan mencarinya, tidak ada yang akan merasa rugi. Itulah logika manusia, meremehkan dosa kecil. Namun, setelah mendengar vonis Kirkira, tali sepatu di genggamannya itu tiba-tiba terasa sangat berat. Tali itu seolah berubah menjadi ular berbisa yang siap mematuknya. Panasnya sabda Nabi tentang selimut api membuat tali sepatu di tangannya terasa membara. Dengan langkah gemetar, ia memberanikan diri menghadap Rasulullah alaihi wasallam. Ia menyodorkan tali sepatu yang lusuh itu ke hadapan wajah Nabi. Suaranya parau penuh penyesalan dan ketakutan. Ya Rasulullah, aku mengambil ini. Ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ia tidak perlu berdalih, ini cuma sampah, atau ini tidak berharga. Dia tahu, di hadapan hukum, gulul, nilai barang bukan menjadi tolak ukur utama. Tolak ukurnya adalah status kepemilikan. Sebelum harta dibagi, milik umum adalah haram diambil, walau sekecil biji sawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap tali sepatu itu. Beliau menatap wajah sahabat yang ketakutan itu. Apakah Nabi berkata, "Tenang saja, itu cuma tali sepatu, Allah Maha Pengampun"? Apakah Nabi berkata, "Ah, itu tidak ada harganya, ambillah"? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa risalah kebenaran, bukan pembawa risalah pemakluman dosa. Beliau harus menegakkan keadilan langit. Dengan tatapan yang tajam namun penuh kasih sayang untuk menyelamatkan umatnya dari api, beliau bersabda dengan tegas, "Syirokun min nar." Atau dalam riwayat lain, jika orang itu membawa 2 tali, Nabi bersabda, "Syirokani min nar." Allahu Akbar. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam kesadaran. Bayangkan sahabat, seutas tali sepatu. Jika tali sepatu saja bisa dikonversi oleh Allah menjadi tali api yang akan mengikat atau mencambuk pemiliknya di neraka, lantas bagaimana dengan benda yang lebih besar? Bagaimana nasib orang yang mengambil unta? Bagaimana nasib orang yang menyembunyikan pedang? Dan jika kita tarik ke zaman sekarang, bagaimana nasib orang yang membawa pulang laptop kantor untuk kepentingan pribadi? Bagaimana nasib orang yang memakan uang aspal jalanan? Bagaimana nasib orang yang melebihkan nota belanjaan? Jika tali sepatu yang harganya 0 rupiah saja bisa menjadi api, berapa ribu derajat panas api yang disiapkan untuk koruptor yang menelan miliaran uang rakyat?
Jawaban Nabi kepada pemilik tali sepatu itu menjadi teror yang menyucikan. Hari itu, di lembah Khaybar, para sahabat belajar pelajaran fikih yang paling menakutkan, bahwa dalam urusan hak orang lain tidak ada istilah dosa kecil. Sekecil apapun barang itu, jika diambil tanpa hak, ia adalah bara api. Tali sepatu itu mungkin remeh di mata manusia, tapi di mata Allah, itu adalah pengkhianatan terhadap amanah. Dan Allah tidak pernah meremehkan pengkhianatan, sekecil apapun bentuknya. Disinilah kita sampai pada inti pelajaran yang paling menggetarkan dari kisah ini. Sebuah titik temu di mana harapan bertemu dengan tembok tebal. Sebuah persimpangan di mana darah suci seorang pahlawan bertabrakan dengan hak orang lain yang ia langgar. Mari kita bedah anatomi mati syahid dalam Islam. Kita semua tahu, dan dalil-dalil pun menyebutkan dengan terang benderang, bahwa mati syahid adalah level kematian tertinggi. Darah pertama yang menetes dari tubuh seorang mujahid memiliki kekuatan magis. Ia menghapus dosa-dosa masa lalu. Ia menjadi tiket ekspres menuju surga tanpa hisap. Ia adalah kartu VIP yang membuat malaikat tersenyum menyambutnya. Namun di balik kemegahan janji itu, ada satu klausul pengecualian yang tertulis dengan tinta merah. Satu syarat dan ketentuan yang sering dilupakan manusia tapi dipegang teguh oleh Allah SWT. Rasulullah SWT bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Yughfaru lisyahidi kulla dzanbin illa dain." Dalam konteks kira-kira, hutang di sini bukan sekedar meminjam uang tetangga lalu lupa bayar. Para ulama menjelaskan bahwa gulul adalah bentuk hutang yang paling berat. Kenapa? Karena harta rampasan perang itu milik seluruh pasukan, milik ribuan orang. Ketika Kirkira mengambil selembar selimut, secara teknis dia sedang berhutang kepada ribuan prajurit yang berhak atas selimut itu. Dia sedang mencuri hak publik. Inilah pelajaran fikih yang sangat dalam tentang dua jenis dosa. Hakullah seperti sholat, puasa, zina, minum khamar. Jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh atau mati syahid, Allah Maha Pengampun. Allah bisa dengan mudah menghapusnya, karena itu urusan antara hamba dan Tuhan. Hakul adami, seperti mencuri, hutang, menipu, menyakiti fisik, merusak nama baik. Untuk dosa jenis ini, Allah tidak akan ikut campur untuk memaafkan, sampai hak itu dikembalikan kepada pemiliknya atau pemiliknya memaafkan. Kirkirah mengajarkan kita bahwa mati syahid, amalan yang puncaknya setinggi langit itu, ternyata tidak cukup kuat untuk menembus dinding hak adami. Darahnya yang tumpah di Khaybar memang menghapus dosa sholatnya yang mungkin bolong, atau dosa mata yang mungkin salah lihat. Tapi darah itu tidak bisa membayar harga selimut yang dia curi. Selimut itu tetap menuntut keadilan. Dan disinilah letak kengeriannya. Korupsi itu tidak mengenal batas minimal. Kita sering membuat pembenaran di otak kita. Korupsi itu kalau ambil miliaran. Kalau cuma ambil kertas HVS kantor, itu bukan korupsi, itu fasilitas. Markup anggaran cuma 5.000 perak buat beli rokok. Itu wajar, uang lelah. Bawa pulang paku atau lakban sisa proyek, kan tidak ada yang pakai. Perhatikanlah kira-kira. Barang buktinya hanya selembar selimut, kain wal bekas. Barang bukti sahabat lain hanya seutas tali sepatu, sampah kulit. Jika Allah menggunakan kalkulator manusia, barang-barang itu nilainya 0, sekian, tidak signifikan. Tapi Allah menggunakan timbangan amanah. Di mata Allah, mengambil satu jarum milik negara atau umat tanpa hak, berat dosanya sama dengan mengkhianati amanah langit. Allah tidak melihat nominal rupiahnya. Allah melihat keberanian hambanya untuk melanggar batas hak milik orang lain. Kirkira dihukum bukan karena harga selimutnya mahal. Dia dihukum karena dia berkhianat. Dia adalah orang kepercayaan Nabi, tapi dia menodai kepercayaan itu demi keuntungan pribadi yang remeh. Bayangkan betapa ruginya. Dia sudah capek-capek perang. Dia sudah menahan lapar dan dahaga. Dia sudah meninggalkan keluarga. Dia sudah meregang nyawa terkena panah. Investasi pahala yang begitu besar hangus
hanya gara-gara selembar kain yang mungkin harganya tidak seberapa. Selimut yang seharusnya menghangatkan tubuhnya di dunia, kini berubah menjadi api yang membakarnya di alam kubur. Niat mencari untung malah buntung total. Kisah ini adalah peringatan keras bagi kita semua, terutama yang bekerja di ranah publik, yang memegang uang kas masjid, yang mengelola dana kantor, atau yang sekadar menjadi panitia kegiatan. Jangan pernah meremehkan uang receh atau barang sisa. Jangan pernah berpikir, ini hal kecil, Tuhan pasti maklum. Tidak. Nabi saja tidak bisa menolong Kirkirah saat itu. Syafaat Nabi tertahan oleh barang haram itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mencintai umatnya, terpaksa membiarkan sahabatnya sendiri merasakan panasnya api, sebagai konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ini membuktikan bahwa Allah itu al-adal. Keadilan Allah itu presisi. Tidak ada nepotisme di akhirat. Mentang-mentang orang dalam Nabi lantas bebas korupsi. Tidak bisa. Hukum Allah berlaku rata. Jika selembar selimut bisa membakar seorang mujahid, bayangkan api macam apa yang disiapkan untuk mereka yang menelan aspal jalanan. Bayangkan api macam apa yang menunggu mereka yang memakan hak anak yatim. Maka, sebelum malaikat mau datang menjemput, yang mungkin bisa terjadi nanti sore atau besok pagi, mari kita audit diri kita sendiri. Adakah barang kantor di rumah kita? Adakah hutang di warung yang lupa kita bayar? Adakah hak waris saudara yang kita tahan? Kembalikan sekarang juga. Jangan sampai kita mati membawa selimut api kita masing-masing. Biarlah kita hidup sederhana dan miskin di dunia, asalkan kita mati dalam keadaan bersih, tanpa membawa beban hutang yang akan membakar kita di hadapan Allah SWT. Sahabat Basyirah ilmu yang dirahmati Allah, rasanya tulang belulang ini lemas dan persendian ini gemetar setelah merenungi akhir hidup Kirkirah. Kisah ini bukan sekadar dongeng sejarah masa lalu. Ini adalah alarm bahaya yang menyala merah untuk kita semua yang hidup di zaman modern ini. Zaman di mana korupsi dianggap kreativitas dan mengambil hak orang lain dianggap kewajaran. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa sering kita membawa pulang kertas, pulpen, atau sisa konsumsi dari kantor dengan dalih, mubazir tidak ada yang pakai. Berapa sering kita melebihkan laporan nota bensin saat dinas luar. Berapa sering kita mencuri waktu kerja untuk urusan pribadi. Kita merasa aman, kita merasa itu dosa receh. Tapi lihatlah Kirkirah. Dia tidak mencuri gedung, dia tidak korupsi satu peti emas. Dia hanya mengambil selembar selimut. Benda yang mungkin harganya tak seberapa, namun di mata Allah, pengkhianatan amanah itu beratnya selangit. Jika seorang mujahid yang darahnya menetes di tanah suci Khoibar saja tidak bisa lolos dari api neraka karena selembar kain, lantas jaminan apa yang kita punya? Kita bukan syuhada. Salat kita sering tidak khusyuk. Sedekah kita pas-pasan. Tapi kita berani memakan yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Sahabatku, sebelum kain kafan membungkus tubuh kita, mari kita audit diri kita sendiri malam ini. Cek lemari kita, cek dompet kita, cek gudang kita. Adakah barang milik masjid yang terbawa? Adakah hak anak yatim yang terpakai? Adakah barang kantor yang nyangkut? Kembalikan sekarang juga, seberapapun malunya kita. Lebih baik malu di dunia di hadapan manusia, daripada malu di padang mahsyar di hadapan Allah, saat barang itu berubah menjadi api yang melilit leher kita. Jadikan rasa takut yang muncul setelah menonton video ini sebagai energi untuk bertaubat. Jangan biarkan peringatan ini berhenti di Anda. Tekan tombol like dan share ke grup WhatsApp kantor atau keluarga. Siapa tahu, satu klik dari Anda bisa menyelamatkan seorang teman dari api neraka karena dia sadar untuk mengembalikan barang yang bukan haknya. Dan perjalanan kita di Cinematic Islamic Universe belum berakhir. Masih banyak kisah manusia-manusia sombong yang harus kita bedah, agar kita tidak mengikuti jejak kehancuran mereka. Siapa yang harus kita panggil untuk episode selanjutnya? Kalian yang tentukan nasib channel ini di kolom komentar. A. Qarun, B. Namrud, C. Bal'am bin Baura. Tulis pilihan A, B, atau C sekarang juga. Suara terbanyak akan kami eksekusi minggu depan. Terima kasih telah membersamai kami dalam muhasabah ini. Jagalah tanganmu dari harta haram, agar Allah menjaga tubuhmu dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik.